Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan nikmat dan karunia dari Allah kembali dipertemukan pada kesempatan malam hari yang mulia ini di tempat yang sangat cintai Allah SWT yang berada di permukaan bumi dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Setelah kita melewati atau selesai bulan yang penuh barokah, dan itu belumlah lama, yaitu bulan Ramadan, di mana tentunya masih terkenang dan terasa oleh kita sekalian kebaikan-kebaikan bulan Ramadan di dalam amaliyah ibadah kita sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT meneruskan terus melanggengkan dan melazimkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sebagaimana Allah memudahkan kita dan memberikan barokah pada kita sekalian di bulan Ramadan yang lalu. Bulan Ramadan yang kita lewati ini ibarat bulan yang di dalamnya kita kembali mengisi dan memenuhi iman dan ketakwaan kita kepada Allah, hingga keimanan dan ketakwaan itu menjadi bekal bagi kita sekalian untuk beragama dan beribadah kepada Allah di bulan-bulan setelahnya. Maka tentunya Syawal adalah awal dari kembalinya kita untuk terus taat dan berada di atas apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Syawal bukanlah awal kita kembali kepada keterpurukan di dalam beragama, kembali jauh dari Allah SWT. Karena di bulan Ramadan kita mengisi diri ini dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan. Maka tentunya pada Syawal itu masih banyak pengaruh-pengaruh, bekas-bekas dari kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Jika memang apa yang dilakukan di bulan Ramadan itu dari apa-apa yang Allah SWT terima dan Allah berkati. Allah SWT berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang-orang yang memberi, berinfak dan bertakwa serta membenarkan kebaikan husna yang ada di sisi Allah, maka kami akan mudahkan baginya jalan-jalan kebaikan. Kami akan mudahkan baginya jalan-jalan kebaikan. Maka Ramadan yang dilewati, jika Ramadan itu adalah Ramadan yang diberkahi oleh Allah SWT, maka tentunya pengaruh
pengaruh dan bekas Ramadan dari kemudahan-kemudahan kebaikan masih bisa nampak dan terlihat di bulan Syawal. Sepatutnya pengaruh dan kebaikan dari Ramadan itu masih nampak dan terlihat di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah awal penentuan akan keistiqomahan seseorang untuk bulan-bulan berikutnya. Jika seseorang selesai Ramadan merasa seolah-olah lepas dan lewat, bebas dari belenggu, maka keadaannya seperti Syawal. Yang Syawal itu selesai Ramadan dilepas belenggunya, yang kemudian membabi buta di dalam berbuat kejahatan. Ya, tapi seorang mukmin justru di bulan Syawal semakin memperbesar perhatian, kehati-hatian, kewaspadaan, karena dia tahu selesai Ramadan, Syawal belenggunya kembali dilepaskan. Belenggunya kembali dilepaskan. Maka dia harus bersiap diri untuk menghadapi musuh bebuyutannya yang belenggunya kembali dilepaskan. Bukan justru malah menyambut gembira dengan dilepasnya belenggu Syawal dan berjalan bersama Syawal, tapi justru dia memperkuat dan memperbesar kewaspadaan karena belenggu kembali dilepaskan. Musuhnya kembali dilepaskan belenggunya, maka dia akan menaruh perhatian yang sangat besar. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka janganlah kita terlena di bulan Syawal ini. Jangan kita merasa telah puas dengan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Terus kita berhati-hati, bertakwa kepada Allah SWT, menjalani kehidupan ini. Karena Allah SWT menginginkan kita untuk terus istiqomah di dalam beragama kepadanya hingga kita diwafatkan olehnya. Dan Allah SWT berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb saya adalah Allah, yang dengan ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi dia melaksanakan konsekuensi dari ucapannya tersebut. Ketika dia meyakini Tuhannya Allah, maka dia nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ketika dia meyakini Rabb Tuhannya itulah Allah, maka dia harus terima perintah-perintah Allah SWT. Ketika dia meyakini Rabbnya Allah, maka dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ketika dia meyakini Allah sebagai rajanya, penaturnya, penciptanya, maka dia sadar atas setiap ketentuan dan ketetapan raja dan pengaturnya tersebut. Seorang yang mengucapkan Rabbku adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan ucapannya tersebut, bukan sekedar basa-basi, ucapan lisan, tapi dia istiqomah akan apa yang dia ucapkan itu, maka kata Allah akan turun kepadanya malaikat memberikan kabar gembira, janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih, ya, dan juga memberikan kabar gembira akan surga yang Allah SWT akan sediakan bagi orang-orang yang istiqomah di jalannya. Ini diantara dalil kata para ulama bahwasanya orang-orang mukmin yang istiqomah dan diwafatkan dalam keadaan iman, maka mereka akan mendapatkan nikmat kubur, akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam kematiannya, karena malaikat yang menjemputnya datang dengan membawa kabar gembira. Malaikat yang menjemputnya
mengambil nyawanya datang dengan membawa kabar gembira. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini di antara sekian dalil yang menunjukkan akan adanya nikmat kubur serta kabar gembira serta kemudahan kematian bagi orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam imannya, dalam ketaatannya. Bahwasanya malaikat-malaikat yang menjemputnya akan menjemputnya dengan membawa kabar gembira. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, di antaranya hadis Qarrab bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya nyawa seorang mukmin ketika dicabut oleh malakul maut, maka sudah menunggu malaikat sejauh mata memandang, malaikat-malaikat yang tampaknya sangatlah bagus, rupanya sangat bagus, bercahaya, membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga, hingga ketika malakul maut mencabut nyawanya, tidak dibiarkan walaupun sekejap mata malaikat yang datang membawa kabar gembira dan kain kafan dari surga ini langsung menjemput roh tersebut, dan mereka lah yang membawa roh itu menghadap kepada Allah SWT. Ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW di antara kejadian setelah kematian yang menimpa orang-orang yang beriman dan istiqamah di jalannya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, sekali lagi ya, mudah-mudahan Allah menganugerahkan istiqomahan pada diri kita sekalian. Ramadan selesai bukan berarti selesai semuanya, selesai ibadah, selesai menuntut ilmu, selesai menghambakan diri kepada Allah, belum. Selesai itu semua sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Dan di antara untuk terus menjaga dan melestarikan ketaatan serta amal ibadah kita adalah terus mendekat dengan Al-Quran dan Sunnah, terus mendekat kepada cahaya tali Allah SWT yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah tali yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang akan mengikat serta menjaga dan memelihara seseorang untuk istiqomah di jalan Allah. Dan tidak ada cara lain untuk mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah, mendekat kepada apa yang Allah cintai dan ridai, melestarikan keimanan. Di antara cara yang terbesar untuk itu semua adalah talabatul ilmi syar'i, menuntut ilmu, mempelajari agamanya yang mulia, yang dengannya kita membentengi, menjaga, menyirami, melestarikan iman kita. Ya. Maka teruslah kita menuntut ilmu, kita akan mendapatkan sejumlah besaran tanda kebenaran yang datang dari Allah SWT, yang itu akan semakin menancapkan dan mengokohkan keimanan dalam diri kita sekalian. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara perkara yang penting dalam rangka mendekatkan diri kepada cahaya yang datang dari Allah SWT adalah mempelajari Al-Quran, di antaranya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran bukan kisah yang hanya menjadi dongengan semata, tapi kisah yang penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah, kisah yang akan mendidik dan mencetak karakter-karakter pribadi-pribadi untuk berada di atas apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Karena yang diceritakan adalah kisah-kisah orang-orang yang mulia. Mengetahui perjalanan mereka akan menggemarkan dan menumbuhkan dalam diri kita untuk mengikuti mereka, berjalan di belakang jejak-jejak mereka, ya, dengan mengetahui dan mengenal orang-orang yang Allah SWT binasakan
bagian kewaspadaan untuk tidak menjadi seperti mereka. Maka mengenal, mempelajari serta memahami dengan baik dan benar apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ini diantara kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak dalam kehidupan keagamaan kita, dalam kehidupan keagamaan kita. Dan kita pernah menjelaskan ya, bahwasanya di antara hikmah Allah menceritakan kisah-kisah ini adalah untuk mengokohkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Linutsabbita bihi fu'adak, untuk mengokohkan dengannya hati engkau wahai Muhammad. Maka kita sebagai umatnya adalah pengikut Rasulullah. Apa-apa yang berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun berada di belakangnya pada jejak perjalanan beliau. Ketika kisah-kisah yang Allah turunkan dalam Al-Quran akan dan bisa mengokohkan hati Rasulullah, maka begitu pula lah yang akan terjadi pada umatnya jika mereka memahami, mengenal dengan baik hikmah serta pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Inna hadza lahuwal qasasul haq." Sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang hak. Wa ma min ilahin illallah lahuwal azizul hakim. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini yang diceritakan adalah benar-benar ya, Allah SWT mempergunakan dua kalimat yang menunjukkan penekanan. Dalam bahasa Arab ada kalimat-kalimat yang biasa, ada kalimat-kalimat yang menunjukkan penekanan dan sangat kesungguhan, yang menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan ya, dalam literatur bahasa Arab itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Jika sebuah kalimat dimasukkan di dalamnya huruf-huruf yang menunjukkan penekanan, maka berarti apa yang disebutkan memang sangatlah serius, tidak bisa dianggap sepele. Ya, kayak kita aja bahasa Indonesia. Kalau kita keluar bilang sama warga, warga, ada maling tuh." Ya, tapi kita bicaranya santai. Kira-kira warga ngapain? Ya, canda kamu. Tapi kalau kita bilang, "Warga, maling nih, cepetan." Kira-kira gimana reaksi warga? Mereka kan langsung tergerak. Wah, bener nih orang. Nah, seperti itu kan, ada beda kan antara pengucapan yang pertama dan kedua tadi. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Allah mengatakan, "Inna hadza lahuwal qasasul haq." Sesungguhnya ini adalah sungguh-sungguh benar-benar kisah yang hak. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah SWT sungguh-sungguh Allah Al-Aziz Al-Hakim, Maha perkasa dan Maha bijaksana. Maka apa yang Allah ceritakan itu diantara sumbernya adalah kebijaksanaan Allah SWT. Kebijaksanaan Allah SWT. Berarti Allah tepat dalam menceritakan ini semua. Gak mungkin sia-sia. Allah SWT berfirman, "Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikran." Dan sesungguhnya kami telah menceritakan kepadamu dari kisah-kisah yang terdahulu, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu dari sisi kami dzikran, peringatan. Kisah-kisah yang ada itu bukan kisah-kisah yang sembarangan. Dia sebagai peringatan, dia sebagai pelajaran. Ya. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami menceritakan kepada kalian tentang
kisah-kisah mereka dengan hak, dengan kebenaran. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita memasuki kisah yang berikutnya dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran selain kisah para nabi dan rasul. Pada beberapa waktu yang lalu kita sampai pada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, kisah orang-orang yang menjadi penghuni gua, para pemuda penghuni gua. Dan banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari kisah-kisah para penghuni gua itu. Ya. Selanjutnya masih dalam surat yang sama, ada kisah juga yang Allah SWT ceritakan. Ini bukan kisah para nabi dan rasul, ya, menurut pendapat yang tepat, ya, yakni kisah Dzulqarnain. Kisah Dzulqarnain, ya. Kalau dalam bahasa Arab makna letter Arabnya Dzulqarnain artinya yang memiliki dua tanduk. Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk, ya, dua tanduk. Dzun-Nurain yang memiliki dua cahaya. Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk, ya. Nah, para ulama menjelaskan, ya, kenapa disebut orang ini Dzulqarnain, apa sebab? Gak ada dalil yang khusus dari Al-Quran dan Sunnah tentang sebab penamaan orang ini dengan Dzulqarnain, orang yang mempunyai dua tanduk. Ada beberapa kemungkinan, tapi kemungkinan tersebut sifatnya menebak tanpa landasan yang jelas. Ada yang mengatakan Dzulqarnain karena dia ada benjolannya di kepalanya dua, ya. Ada yang mengatakan Dzulqarnain karena ini dan itu. Kalaupun ada yang dekat, ya, makna kenapa disebut dengan Dzulqarnain yang dekat karena sesuai ada keterangannya, ya, walaupun tidak secara sharih, tidak secara jelas, ya, orang ini dinamai dengan Dzulqarnain karena dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mencapai ujung timur dan ujung barat, ya, ujung timur dan ujung barat itu. Tapi itu pun nggak ada dalil yang sharih, hanya berdasarkan ta'amulat, berdasarkan penelitian, ya, dari apa yang Allah ceritakan dari kisah Dzulqarnain, di mana di antara kisahnya dijelaskan orang ini Dzulqarnain itu melakukan perjalanan dari ujung barat ke ujung timur, ujung barat sampai ujungnya, ujung timur sampai ujungnya, ya. Tapi nggak ada dalil sharih sehingga akhirnya dia dinamakan dengan Dzulqarnain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, tentang Dzulqarnain ini ada beberapa kisah-kisah, cerita-cerita yang itu nggak ada keterangannya di Al-Quran dan Sunnah, ya, nggak ada ketetapannya di Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya di mana letak dua buah gunung yang ditutup oleh Dzulqarnain, yang di dalamnya itu ada Ya'juj dan Ma'juj. Ada keterangannya di Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan juga bukan kepentingan dan tidak merupakan kepentingan bagi orang-orang yang mengenal dan mengetahui kisah ini untuk cari di mana sih tempatnya Ya'juj dan Ma'juj itu disembunyikan, faedahnya apa? Dan kalau didapat mengapain emang? Kita pun nggak akan bisa membolonginya, ya. Dia akan terbuka dan keluar Ya'juj dan Ma'juj itu pada waktunya dari apa yang Allah SWT tetapkan. Janji Allah, seperti kata Dzulqarnain, hada rahmatun min Rabbi, tertutupnya tempat Ya'juj dan Ma'juj ini adalah rahmat dari Allah. Fa idza jaa wa'du Rabbi
dijanjikan Allah jadikan penutupnya ini hancur, sehingga Ya'juj dan Ma'juj itu keluar. Wa kana wa'du rabbi haqqan, janji Allah itu benar. Ya. Jadi nggak ada keterangan yang khusus di mana tempatnya, di mana letaknya. Ada yang nebak-nebak tembok Cina. Ya. Tembok Cina nih, jangan-jangan nih Ya'juj dan Ma'juj, karena yang di sekitar Ya'juj dan yang di sekitar tembok Cina itu orang-orangnya mirip Ya'juj Ma'juj. Ya. Mirip Ya'juj Ma'juj. Ya. Tapi ini kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya adalah teoritis tanpa dalil yang jelas. Karena ini kan termasuk perkara gaib. Ya. Hatta Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW pun tidak memberitahukan secara khusus di mana letaknya dan apa, bagaimana. Enggak. Karena enggak memiliki kepentingan apa. Kita sudah jelaskan di awal-awal mengenai kisah Ashabul Kahfi. Zulkarnain ini adalah di antara kisah yang orang-orang musyrikin bertanya kepada Yahudi, coba ajarkan kepada kami apa yang harus kami katakan kepada Muhammad. Kami harus tanya apa untuk ngetes dia benar apa kagak. Nah, di antaranya diajarin sama Yahud, coba tanyain tentang Ashabul Kahfi, tanya Muhammad tentang roh, ya, tanya Muhammad tentang Zulkarnain ini, ya, yang berjalan dari timur ke barat. Bisa nggak dia? Kalau dia tahu, berarti ini wahyu. Karena nggak ada yang tahu memang kisah itu. Ini di antara apa yang terjadi di alam semesta ini, banyak hal yang kita nggak ketahui, banyak hal yang tidak kita ketahui, ya. Dan itu termasuk perkara gaib. Kan perkara gaib itu apa yang telah terjadi yang kita nggak ketahui, dan nggak ada sumber dari cara yang benar yang dibenarkan oleh syariat untuk mengetahuinya, sehingga ya sudah, berarti itu termasuk perkara gaib. Hal yang akan terjadi itu lebih lagi. Maka perkara gaib itu nggak bisa untuk diterka-terka, ditebak-tebak, kecuali datang keterangan dalil yang jelas. Termasuk diantaranya kisah perjalanan hidup seorang manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Nah, boleh menerka-nerka dan menebak-nebak. Ini termasuk menerka dan menebak-nebak perkara gaib yang dicela oleh din, oleh agama. Maka tentang Zulkarnain pun demikian. Ketika tidak ada ketetapan dari syariat di mana letaknya, ya, kemudian dia seperti apa, bagaimana kendaraannya, apa yang dia tunggangi sehingga dia bisa dari ujung timur ke ujung barat dan seterusnya, tidak ada ketetapan itu semua. Wajib atas seorang muslim untuk diam, menunggu apa yang datang keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada, nggak boleh dia mengatakan apa-apa. Walaupun mungkin di sana banyak kisah-kisah yang bertebaran, yang membuat kita jadi takjub, membuat kita jadi kagum. Masya Allah, Zulkarnain begini begitu. Kalau ada dalil, kalau bukan hadis yang sahih, kalau bukan datang dari ayat-ayat Al-Quran, lewati itu semua. Jangan kita takjub dengan sesuatu yang tidak memiliki landasan yang benar, yang memiliki landasan yang benar menurut standar syariat, menurut standar syariat, ya. Dan memang di antara berita-berita yang palsu, yang bohong, yang terbanyak berkaitan dengan sejarah. Sejarah itu, ya, di antara bagian yang di dalamnya banyak sekali terjadi kebohongan-kebohongan. Sejarah, ya, sejarah. Gak usah jauh-jauh sejarah Zulkarnain yang udah ribuan tahun. Sejarah kemerdekaan kita aja banyak yang udah dipalsukan. Ya, sejarah kejadian-kejadian yang ada di negeri kita banyak yang dipalsukan, banyak versi. Banyak versi, mana yang benar? Itu sejarah yang belum lama kita lewati. Gimana dengan sejarah yang udah ribuan tahun? Ribuan tahun.
Ya. Maka orang-orang yang menyimpulkan sesuatu tanpa keterangan yang jelas dari yang Maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi, yaitu Allah. Dan siapa yang menetapkan sesuatu tanpa keterangan dari Allah, pasti besar sekali kesalahan yang dia lakukan ketimbang benarnya. Ketimbang benarnya. Dan sifatnya hanyalah teori-teori yang bisa ditolak dan bisa dibantah dengan teori-teori yang lainnya. Ya. Dan gak akan ada ujungnya kalau seperti itu akhirnya. Seperti itu. Maka hadirin rahmati dan dimuliakan Allah. Oleh sebab itulah diantaranya tentang Zulkarnain, siapa dia, bagaimana sifat-sifatnya, maka keterangannya pun harus berdasarkan dari keterangan yang jelas. Kalau enggak, kita harus berhenti dan diam dari mengatakan apapun juga tentang sesuatu perkara yang gaib. Ya. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, kata penulis, ya, Syekh Abdul Islam, ya, Toha Abdul Wahid, al-masadir al-asasiyah al-thabitah was-sahihah allati nabhat fiha an Dzulqarnain hiya kitab wa sunnah. Sumber utama yang sahih, yang sah, yang kita menceritakan dan membahas tentang Dzulqarnain, sumbernya itu dua, Al-Quran dan Sunnah. Fal kitab huwa kalamullah. Al-kitab adalah firman Allah. Yang Allah telah berfirman, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfi. Tidak datang dengan kebatilan dari arah manapun juga. Dia tidak datang kecuali dengan kebenaran. Itulah Al-Quran. Karena dia tanzilun min hakimin hamid, turun dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya, kebatilan hanyalah datang dari orang-orang atau dari sesuatu yang tercela, yang memiliki celah, seperti kita manusia. Tapi Allah itu maha terpuji, tidak mengenainya celaan dari sisi manapun, dengan bentuk apapun. Allah maha terpuji. Maka firman Allah tidak ada kebatilan sedikit pun, setitik pun di dalamnya, karena datang dari yang maha terpuji dan selamat dari segala bentuk aib dan celaan. Adapun sunnah, maka sunnah dia adalah kalamun Nabi, sabda Nabi SAW, yang dikatakan oleh Allah SWT, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang dia katakan tidak lain melainkan wahyu yang Allah SWT wahyukan kepadanya. Maka, ya, idza fata'alu bina ya ibadullah linata'arraf pada Dzulqarnain min khilal al-ayat al-Qur'aniyah allati tatahaddath anhu fi suratil Kahfi. Dan kata penulis, adapun kisah Dzulqarnain, ya, maka tidak ada yang menjelaskan tentang Dzulqarnain begini dan begitu kecuali apa yang Allah ceritakan dalam surat Kahfi. Ya. Adapun sunnah Nabi SAW, hadis-hadis dari Nabi SAW, maka tidak didapatkan satupun hadis dari Rasulullah yang menjelaskan tentang Dzulqarnain. Tidak ada satupun hadis yang menceritakan tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain kisahnya hanya ada pada ayat-ayat yang Allah jelaskan di surat Al-Kahfi. Surat Kahfi. Selain itu nggak ada lagi. Ya. Maka kalau seperti ini keadaannya, hendaklah kita membatasi diri berbicara tentang Dzulqarnain kecuali apa yang Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi itu tentang siapa, bagaimana, dan seperti apakah Dzulqarnain itu. Ya. Hadirin yang Allah SWT, sebelum kita baca firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, ya, dalam ayat 83, wa yas'alunaka 'anil qarnain. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Siapa sih Dzulqarnain?
Qul, katakan, sa'atlu alaikum minhu dzikran. Aku akan bacakan kepada kalian tentang kisah siapa sebenarnya Dzulqarnain itu. Ini dalil yang sangat jelas. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika berbicara tentang Dzulqarnain, beliau gak larang. Beliau membacakan dari apa yang Allah wahyukan kepadanya, bukan karangan beliau. Karena Allah berfirman kepada Muhammad, "Qul," katakan kepada mereka, "Sa'atlu," aku akan bacakan kepada kalian tentang siapa itu Dzulqarnain. Jadi Nabi SAW tidak lain hanyalah menyampaikan saja, bukan mengarang. Dan ini bukti bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah SWT. Al-Quran adalah firman Allah, bukan karangan Rasulullah, bukan karangan Muhammad, bukan buatan Muhammad. Muhammad hanya menyampaikan dari apa yang Allah perintahkan kepadanya. Oleh sebab itu ketika orang musyrikin bertanya tentang Dzulqarnain yang beliau tidak memiliki ilmu tentangnya, Allah mendatangkan wahyu kepada beliau, yang dengan wahyu itu barulah Rasulullah menceritakan kepada mereka tentang siapa itu Dzulqarnain. Kemudian Allah SWT berfirman, menjelaskan tentang Dzulqarnain, "Inna makkanna lahu fil 'ard wa atainahu min kulli syai'in sababan." Kami yang mengokohkan, yang memberikan kekuatan, pengokohan, tamkin, kekuasaan pada Dzulqarnain di muka bumi ini, sehingga Dzulqarnain dapat berjalan, menempuh perjalanan-perjalanan dari apa yang akan dijelaskan nanti. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian satu dari sifat Dzulqarnain. Dzulqarnain adalah seorang raja yang Allah berikan kemampuan, kekuatan, kekuasaan padanya di atas muka bumi, sehingga dengan kekuasaan dan kekuatan tersebut Dzulqarnain menempuh perjalanan ke ujung barat, ke ujung timur. Ya. Nah, jadi Dzulqarnain itu adalah seorang raja. Ini diantara sifat yang Allah jelaskan yang pertama tentang Dzulqarnain. Dan menarik buat kita sekalian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Allah katakan tentang Dzulqarnain, "Inna makkanna lahu fil ard." Kami yang memungkinkan, memberikan kekuasaan untuknya di muka bumi. Jadi yang namanya kekuasaan itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan besar tuh. Nah, udah masuk. 2 menit lagi. Itu imsak tuh. Imsak tuh bukan azan. Belum subuh. Imsak. Saut-sautan jadinya. Ada gak yang ringtone-nya azan? Kalau ada, jangan. Ya, azan bukan buat ringtone, dia buat manggil orang sholat. Itu nggak boleh para ulama, bukan adab yang benar. Dan juga termasuk ringtone-nya bacaan Quran, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa, langsung halo. Bacaannya belum selesai udah halo. Kan motong ayat. Maka kurang ajar. Termasuk juga yang tidak kurang disukai oleh para ulama, bunyi ayam. Ada kan tuh? Ada. Ya kan? Karena ayam itu memiliki kekhususan dalam syariat ini. Kita kalau mendengar ayam berkokok, khususnya di tengah malam, kita diperintahkan tuh berdoa karena dia melihat malaikat, malaikat. Maka setiap sesuatu yang menjadi syiar dan dianggap serta masuk bagian dari agama, jangan dibuat untuk sesuatu yang seperti itu. Ini kurang ada. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti pada sholat, ya. Pada azan. Sholatnya berarti akhirnya. Silakan. Allahu
apa yang Allah SWT peruntukkan
bukan untuk mereka di muka bumi ini. Tapi sangat disayangkan, gerakan-gerakan itu menempuh cara-cara yang tidak disyariatkan, hingga mereka pun tidak diberkahi oleh Allah dalam sebab yang mereka tempuh tersebut. Terjadi keburukan yang sangat besar di tengah-tengah manusia hanya dengan alasan mengembalikan khilafah untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga tertumpahlah darah kaum muslimin tanpa hak. Terjadi kekacauan, ketidakamanan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan dengan mengatasnamakan untuk mengembalikan kekuasaan, kekhilafahan untuk kaum muslimin. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Allah SWT sudah menggariskan garis syariatnya, bagaimana agar kita mendapatkan atau kaum muslimin kembali mendapatkan kekuasaan khilafah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang beriman. Yang ini tidak dipahami oleh orang-orang yang hanya bergerak dan berusaha berdasarkan semangat-semangat saja dan kecemburuan dalam agama. Padahal gamblang dan jelas dari Al-Quran dan Sunnah dijelaskan metode, manhaj, thariqah, jalan bagaimana agar kekuasaan itu kembali Allah berikan, kemuliaan itu kembali Allah berikan. Jika kaum muslimin tidak menempuh cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, maka akan terjadi keburukan yang sangat banyak, dan juga belum tentu mereka akan mendapatkannya. Sangat jauh mereka mendapatkan keridhaan dari Allah. Walaupun mereka mengatasnamakan, mereka menginginkan kemuliaan untuk Islam, tapi kalau caranya salah, bagaimana Allah mau memberikan? Karena kekuasaan ini adalah hak Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, nah, dijelaskan oleh penulis, dan ini saya sebutkan secara khusus pada kesempatan kita kali ini. Thariqah, jalan yang sudah digariskan oleh syariat agar kekuasaan itu kembali dan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Apa yang harus dipersiapkan? Cara apa? Jalan apa? Sehingga Allah kembali mengokohkan dan memberikan kekuasaan itu, khilafah itu pada kaum muslimin. Yang pertama, agar kekuasaan dan khilafah itu didapatkan oleh kaum muslimin, cara yang pertama adalah kata Syekh Abdul Islam, al-iman as-sadiq wal amal as-salih wal ibtiad an kulli madhahir asy-syirk. Siapkan kaum muslimin keimanan yang benar. Didik kaum muslimin untuk memiliki iman yang benar, yang saleh. Orang-orang yang bergerak dalam pergerakan dan harokah-harokah itu ingin dapetin kekuasaan, ingin dianugerahkan kekuasaan, tapi mereka nggak memperhatikan ini pokok dasarnya. Agar kekuasaan khilafah itu diberikan oleh Allah, iman harus benar. Ini sesama mereka aja imannya beda-beda. Yang satu bilang Allah di mana-mana, ayo kita perjuangkan Islam, bawa bendera la ilaha illallah. Yang satu mengatakan Allah dalam dada, Allah SWT di urat leher. Masalah yang seperti ini aja mereka udah beda-beda, nggak jelas keimanannya. Belum lagi masalah yang lainnya, seperti mentauhidkan Allah dalam ibadah, mengisahkan Allah dalam ibadah. Maka ini sesuatu yang nggak bisa ditawar, sesuatu yang nggak bisa ditawar. Kalau kaum muslimin masih berlumuran kesyirikan, masih jauh dari iman yang benar, gimana janji Allah dapat terrealisasi untuk mereka? Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim
wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka khalifah di atas muka bumi ini. Allah akan ganti ketakutan dengan keamanan, dan Allah akan kokohkan agama yang mereka cintai dan ridhoi untuk mereka. Tapi mereka adalah orang yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Itu janji Allah untuk mereka. Iman yang sadiq. Maka kalau ingin kembali mendapatkan khilafah, kalau ingin kembali mendapatkan kekuasaan, kemuliaan bagi kaum muslimin, didik kaum muslimin untuk memiliki iman yang benar, iman yang sadiq. Tapi kalau orang ngaji diusir, orang yang ngamalin sunnah dicurigai, maka ini alamat kelemahan iman. Berarti nggak kenal iman, berarti jauh dari iman. Itulah keadaan kaum muslimin sekarang ini. Maka kalau ingin mengembalikan kemuliaan, kekuasaan untuk Islam, kembalikan kaum muslimin, didik mereka untuk iman yang sadiq. Bukannya orang-orang yang ingin mendidik kaum muslimin memiliki iman yang sadiq justru dicurigai, justru diusir, ya, justru dianggap memecah belah. Maka itu justru malah membuat bobrok kembali kaum muslimin, dan gak ada jalan untuk mengembalikan kaum muslimin memiliki iman yang sadiq kecuali dengan tarbiyah, dengan pelajaran, dengan tasfiyah, dengan peringatan-peringatan dari keburukan-keburukan. Dibersihkan mereka dari kesyirikan-kesyirikan, diperingatkan mereka dari keburukan-keburukan, dan dididik mereka untuk memiliki iman yang benar. Dan caranya adalah dengan talabatul ilm, menuntut ilmu, menyebarkan agama seperti itu. Tapi justru orang-orang yang hendak mengembalikan keimanan kaum muslimin kepada tracknya, kepada jalan yang lurus, malah dijauhkan dari manusia, malah dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, diberikan lakab dan julukan-julukan yang jelek. Maka bagaimana kekuasaan itu datang ke tengah-tengah mereka? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Islam juga menjelaskan tentang kebesaran iman itu yang gak disadari oleh orang-orang yang teriak-teriak khilafah itu, yang hanya mengandalkan gerakan-gerakan mereka dan semangat-semangat mereka semata. Mereka lupa iman itu kekuatan yang sangat besar. Mereka hanya bersandar pada kekuatan materi yang ada pada mereka, pergerakan mereka, usaha mereka. Mereka lupa kalau iman itu kekuatan yang besar. Tapi kalau iman itu iman yang shadiq. Kata Syekh Abdul Islam, ya, iman itu kekuatan yang sangat besar. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, karena dengan adanya iman akan ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang benar, yang kuat. Dan itu gak bakal bisa terbangun kecuali dengan iman. Tapi kalau tidak dengan iman yang shadiq, yang benar, maka kita bersatu, kita sepakat untuk tidak sepakat. Kalau bukan karena iman yang benar, kita akan bersatu dan kita akan sepakat untuk tidak sepakat. Udahlah masing-masing kalau gitu. Saya kuning, kamu hijau, kamu biru, kamu merah, kamu hitam. Kalau nggak ada iman yang shadiq, nggak ada tarabut, nggak ada pengikat yang kuat yang akan mengikat dan mempersatukan kita. Nabi SAW bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti bangunan, dan Nabi mengepalkan tangannya seperti ini, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini seperti ini. Tapi itu hanya terjadi orang mukmin dengan mukmin yang lainnya.
yang berbicara Nabi. Mukmin yang dimaksud ini mukmin yang saleh, mukmin yang imannya benar, bukan mukmin mukminan. Kalau mukmin mukminan, ya cerai berai. Imannya berantakan, ya berantakan persatuannya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Orang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan kasih sayang di antara mereka. Kalau nggak ada iman, maka yang terjadi saling menzalimi, saling menindas, saling sikut, berebutan kursi. Nah, emang yang berantem itu siapa? Emang yang berebutan itu siapa? Emang yang sikut-sikutan itu siapa? Orang Islam. Mana iman mereka? Kemana iman-iman manusia? Sehingga kok mereka sama saudaranya seperti itu. Berarti kan imannya masih berantakan. Terus mereka inginkan kekuatan yang ini nggak bisa dipikul oleh orang per orang kecuali bersama-sama. Dan kebersamaan itu harus ada yang menyatukan. Dan yang bisa dan hanya bisa menyatukan kita adalah iman yang benar. Adapun bendera, adapun ormas, organisasi, maka itu gak bakal bisa menyatukan kita. Iya mungkin menyatukan fisik, tapi enggak menyatukan hati. Persatuan yang sesungguhnya persatuan hati. Allah berfirman tentang ahlul kitab, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattan. Kalian lihat mereka itu bareng-bareng, bersama-sama, padahal hati mereka itu berpecah belah. Persatuan yang hakiki, persatuan hati. Kalau kaum muslimin imannya shadiq benar, maka ujung timur dan ujung barat akan berjalan di atas perjalanan yang sama, manhaj yang sama, agama yang sama, agama yang satu, walaupun tidak saling kenal, tapi keterikatan dan persatuan itu Allah tanamkan dalam diri-diri mereka. Tapi walaupun kita berdekatan, walaupun kita bersebelahan, tapi yang satu imannya hijau, yang satu imannya kuning, yang satu imannya biru, maka yang terjadi seperti yang kita lihat tuh. Keadaan dan kenyataan yang dialami oleh kaum muslimin. Nah ini berarti iman itu kekuatan yang besar, bukan kekuatan yang sepele. Gimana mau kita berjuang kalau kaum muslimin seperti sapu lidi yang dicerai-beraikan? Dan pengikat dari sapu itu hanyalah iman yang benar. Kalau diikat pakai kertas, hanya sekedar surat-surat perjanjian, apalah kertas, gak akan bisa ngikat. Tapi kalau diikat dengan ikatan iman, itulah pengikat yang sesungguhnya, sehingga mereka benar-benar jadi sapu yang utuh. Kemudian yang kedua kata Syekh Abdul Islam, idza wujida iman dafa'a 'anil mu'minin. Iman itu kekuatan yang besar. Karena kalau ada iman yang benar, Allah yang akan menolak setiap keburukan yang dapat menimpa orang-orang beriman. Mau diapain? Siapa yang mau melawan Allah? Siapa yang bisa menghalangi Allah? Siapa yang bisa melewati Allah? Nggak ada. Tapi kalau ada iman yang benar, Allah berfirman, Innallah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah lah yang membela, menolong, yang menolak keburukan dari orang-orang yang beriman. Dari orang yang beriman. Adapun kalau bukan orang yang beriman dengan iman yang benar, gimana Allah tolong? Gimana Allah bela? Cuman modal batu, lempar ke tank baja. Dia pikir berjuang dengan itu aja. Ini kekuatan yang sesungguhnya iman. Allah yang akan tolong, Allah yang akan bela. Bukan semangat-semangat saja. Kemudian kata Syekh Abdul Islam, "Wa idza wujida al-iman kanat al-izzah li ahli." Kalau iman itu ada, maka orang-orang yang beriman akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan itu hanya didapatkan dengan iman. Allah berfirman, "Walillahil 'izzah wa lirasulihi wa lil
la ya'lamun. Sesungguhnya yang namanya izzah, kemuliaan, itu kan yang dicari-cari. Islam jadi mulia, kaum muslimin jadi mulia. Allah telah jelaskan yang namanya kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Iman di sini tentunya iman yang benar. Kalau iman-imanan, karena Allah SWT yang menjelaskan ini, bahwa kita harus mengikuti dan memahami menurut apa yang diinginkan oleh Allah, bukan iman-imanan. Dan Allah katakan izzah itu miliknya orang beriman. Akan tapi saya, orang-orang munafik itu nggak tahu. Maka orang yang mencari kemuliaan tidak dengan iman, maka mereka menempuh jalannya orang-orang munafikin. Karena itulah yang ditempuh oleh munafikin. Mereka tuh pengen mulia, pengen tinggi, tapi nggak mau menjadi orang beriman, nggak mau totalitas dalam iman. Dalam hati mereka ada penyakit, banyak hal-hal yang mereka sembunyikan dari niat-niat yang buruk dan jelek dari perjuangan mereka. Ya, niat dunia, niat kursi, niat popularitas, niat kedudukan. Ya, izzah itu hanya ada dengan iman. Kemudian kata Syekh Abdul Islam juga, wa idza wujidal iman kafallahu syarral kafirin. Kalau iman itu ada, Allah yang akan menghalangi dan mencukupkan orang-orang beriman dari kejahatan orang-orang kafirin. Kita pusing, kita kafir begini, kafir begitu, kafir melakukan ini, kafir melakukan itu. Kita dipusingin sama perbuatan orang-orang kafirin, tapi kita lupa orang kafirin itu keburukannya sampai kepada orang yang beriman karena kita tidak ditolong oleh Allah, tidak dihalangi Allah dari keburukan mereka, sehingga kita lupa berbenah diri, hanya fokus dengan apa yang dilakukan oleh orang kafirin. Padahal pintunya kita buka sendiri sehingga orang kafirin itu bisa menguasai kita. Ya, kita sibuk kafir lewat mana. Tapi pintunya kita buka-bukain semua. Buat apa? Lupa kalau yang menolak, yang menghalangi keburukan orang kafirin kepada orang beriman adalah Allah. Dan itu hanya akan didapatkan kalau imannya saleh. Kemudian kata Syekh juga, wa idza wujidal iman kanal amnu wal aman. Kalau ada iman yang benar, maka akan ada aman dan tentrem. Aman tentrem bersama iman. Agama kita di antara syiar agama kita. Kalau kita mau tahu agama kita, apa sih agama kita? Maka di antara syiar yang dijelaskan para ulama, al-Islam dinul iman wal amni wal aman. Islam itu agama iman, agama keamanan dan ketentraman. Iman, aman dan tentrem ini jalan bareng. Gak ada aman kecuali bersama iman dan ketentraman. Kalau gak ada iman, gak ada tentrem dan aman. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi iman dan aman gak bisa dipisahkan. Iman wal amni gak bisa dipisahkan. Gak bisa dipisahkan. Mereka berjalan bersama. Maka kan yang kita cari kesejahteraan, yang kita cari kesejahteraan, yang kita cari ketentraman, yang dituju kesejahteraan, kemakmuran, kan itu kan yang menjadi slogan yang diteriakkan, tapi tidak diiringi dengan iman, tidak didasari dengan iman. Gimana bisa didapatkan itu semua? Maka
Ya, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah sebab dan kekuatan yang sangat besar. Maka keliru dan salah kalau justru pembahasan tentang iman, pengokohan iman, meluruskan iman, menjelaskan tentang iman, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syirik, menjelaskan tentang sunnah, menjelaskan tentang bid'ah, dan bagian-bagian dari keimanan yang lainnya, menjelaskan tentang sholat, itu justru dianggap nggak berjuang. Menjelaskan tentang ahkamul haid, itu dibilang nggak berjuang, cuma duduk-duduk aja. Salah. Justru itulah perjuangan yang sesungguhnya. Dari situlah perjuangan itu. Kalau orang perkarakan menganggap, kamu mah cuma duduk-duduk di masjid, cuma bahas haid, cuma mempelajari agama gitu, nggak bergerak. NATO, no action, talk only. Nggak ada gerakan, ngomong doang. Mereka lupa dengan kitabnya. Mereka lupa dengan peringatan Allah. Mereka lupa dengan petunjuk Allah. Allah menunjukkan iman itu sebab terbesar, iman itu kekuatan terbesar. Maka mengembalikan kaum muslimin kepada agama yang benar, iman yang benar, amal yang benar, yang semua itulah bagian dari ruang lingkup keimanan. Maka itulah perjuangan. Dan bahkan gak ada perjuangan kecuali dimulai dari situ. Kecuali dimulai dari itu. Ya. Kemudian yang kedua, di antara sebab tamkin, pengokohan yang Allah berikan kepada seorang hamba bagi manusia berupa kekuasaan khalifahan. Kalau tadi kan iman yang sahih. Yang kedua, an yansurul mu'minin Allah fi anfusihim. Orang beriman menolong Allah pada diri mereka. Apa maksudnya? Ini mereka bersungguh-sungguh ngamalin agama. Allah berfirman, wala yansurunallah man yansuruh. Allah akan tolong orang-orang yang menolongnya. Maksudnya apa? Kita menolong Allah, kata para ulama, ini kita imtithal awamire, kerjain perintahnya, jauhi larangannya, berada di atas jalan syariat. Dengan sebab itu pertolongan Allah datang. Maka kalau kita ingin datang pertolongan, pengokohan dari Allah, kemudian kita tempuh cara-cara Yahudi, tempuh cara-cara kafirin. Gimana datang pertolongan Allah? Gimana datang pertolongan Allah? Sedangkan kita tidak menolong diri kita dalam agama Allah dengan bertakwa kepada Allah dan berada di atas jalan syariatnya. Allah hanya menjanjikan akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab tamkin, pengokohan dan kekuasaan yang Allah berikan bagi orang beriman, at-tamassuk bimanhajin nubuwah, berpegang teguh dengan manhaj, thariqah, jalan kenabian di dalam memperjuangkan din, dalam mengamalkan din. Harus lurus manhajnya, lurus manhaj cara beragama, cara mengamalkan agama, cara mendakwahkan agama, mengembalikan kaum muslimin pada Al-Quran dan Sunnah, mengembalikan kaum muslimin kepada pemahaman yang sahih dalam memahami Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh para sahabat, manhaj yang lurus dalam beragama, dalam setiap bagian agama, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah fikih. Jangan dibeda-bedain. Ini enggak. Dalam masalah fikih terkadang kita, udahlah, ini kan masing-masing ada pendapatnya. Enggak. Iya, masing-masing ada pendapatnya. Persisian nggak mungkin bisa dihindari. Tapi kita diajarkan untuk melihat dalil mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Kita diperintahkan untuk melihat penjelasan. Bukan hanya sekedar yang penting kan ada imamnya. Enggak. Agama itu mengembalikan kaum muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada arah rijal, bukan kepada pendapat-pendapat rijal. Mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan
yang akan menguatkan kaum muslimin. Tapi kalau kaum muslimin thariqah dalam beragamanya beda-beda, nggak akan ada yang namanya persatuan, nggak akan ada. Yang satu pengen, menurut saya kita beragama ikutin pencetus ormas saya, pencetus kelompok saya, pendiri kelompok saya. Maka kalau itu yang ada pada kaum musliminnya, ya seperti inilah kaum muslimin, berwarna-warni sesuai dengan apa yang mereka pahami, yang mereka kultuskan, yang mereka idolakan. Maka nggak akan ada yang namanya kesepakatan. Yang ada sepakat untuk tidak sepakat, ya, sepakat untuk tidak sepakat. Dalilnya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disini disahihkan para ulama. Bahwasanya Nabi menjelaskan nanti tsumma takun khilafah ala manhajin nubuwah. Nanti akan datang khilafah berdasarkan manhaj kenabian, thariqah kenabian. Kabar gembira bahwasanya umat ini akan melalui beberapa bagian dalam sejarah perjalanan mereka di atas muka bumi ini, ya. Tapi kabar gembira dari Rasulullah SAW, nanti kekuasaan itu akan dikembalikan kepada kaum muslimin yang berada di atas manhaj nubuwah. Khilafah ala manhaj nubuwah, manhaj kenabian, berdasarkan cahaya, bukan manhaj keorganisasian, manhaj kepartaian, manhaj pergerakan, bukan, manhaj nubuwah. Manhaj nubuwah, ya. Kita sepakati dulu apa itu manhaj nubuwah. Tentunya manhaj nubuwah jelas manhaj rabbani, manhaj yang terbimbing berdasarkan keterangan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, kemudian yang keempat di antara sebab datangnya kekuasaan, ya, khilafahan bagi kaum muslimin, ikhlas wa doa, ikhlas dan doa. Doa penting dan ikhlas dalam amal penting, ya. Tapi yang ada ini kan yang pada berjuang, kita tidak menuduh apa yang ada dalam hati mereka, tapi apa yang mereka tampakkan menjelaskan kepada kita sekalian kecurigaan bahwasanya yang diinginkan itu adalah kekuasaan, yang diinginkan adalah duniawi, seperti orang Khawarij atau ISIS, ya. Tampak mukanya aja mengatakan memperjuangkan Islam, meninggikan kalimat la ilaha illallah, enggak, ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu semua, yaitu apa? Kekuasaan. Mereka pengen berkuasa, pengen dapat kekuasaan karena mereka itu kan pecahan. ISIS itu pecahan dari pergerakan Ikhwanul Muslimin, Jabhatul Nusra, yang pecah karena berebutan lahan. Berebutan lahan. Kalau memang niatnya benar, ngapain masing-masing begitu? Ya. Ada banyak di sana yang mendeklarasikan kami negara Islam. Selain ISIS banyak. Dan mereka masing-masing memiliki teritorial sendiri. Itu yang dibanggakan, yang katanya memperjuangkan khilafah. Nah, benarlah para ulama ketika mereka mengatakan Khawarij itu, walaupun mereka menampakkan memperjuangkan Islam, sesungguhnya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Yaitu apa? Sesuatu yang tersembunyi, niat-niat duniawiyah, tujuan-tujuan duniawiyah, seperti yang dinampakkan oleh nenek moyang dan pendahulu mereka, Dzul Khuwaisirah, ketika mengkritik Rasulullah yang kelihatannya pilih kasih dalam membagikan harta rampasan perang dengan mengatakan i'dil ya Rasulullah, berbuat adil ya Rasulullah. Nabi dikatakan gak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Kenapa Dzul
Huwaisirah sampai mengatakan kalimat yang kurang ajar seperti itu pada Nabi. Karena kagak kebagian. Enggak kebagian. Coba kalau kebagian. Maka para ulama berkesimpulan Khawarij jalan itu sama. Walaupun mereka menampakkan ibadah, memperjuangkan Islam dan seterusnya, enggak. Mereka cari itu kekuasaan. Dan begitu pula orang-orang yang berjalan di perjalanan Khawarij. Di perjalanan Khawarij, ya. Nabi SAW bersabda, "Innama yansurullah hadhil ummah bidu'aifiha." Allah tolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah di antara mereka. Bidakwatihim wa ikhlasihim wa salatihim. Dengan sebab doa, dengan sebab ikhlas, dan dengan sebab salat mereka. Ya, ini jadi dalil bahwasanya kekuasaan yang Allah berikan di antara sebabnya adalah karena ikhlas dan doa. Kemudian di antara sebabnya juga, ya, datangnya kekuasaan dari Allah SWT mempersiapkan persiapan materi dan non materi. Non materi tadi iman yang benar, pelajaran, kembalikan kaum muslimin pada agama yang benar, dan juga persiapan materi tidak dinafikan oleh Islam. Allah berfirman, wa'iddu man istata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian persiapan-persiapan yang kalian mampu, dari kekuatan, dari kuda-kuda yang ditambatkan, yang dengannya kalian mempertakutkan musuh Allah dan musuh kalian. Persiapan-persiapan materi pun jangan diabaikan. Ya, kaum muslimin jadi orang-orang yang kuat, ya, kuat materi, kuat fisik. Nah, ini harus itu dipersiapkan. Dan yang persiapkan itu adalah pemimpin kaum muslimin secara khusus, dan secara umum kaum muslimin ya jaga diri mereka sendiri-sendiri. Jangan lektoy. Ya, jangan lektoy. Ya, harus kuat. Ya, olahragalah dikit. Jangan rangsel aja dipiara tuh yang di depan. Ya, olahraga dikit biar sehat. Kuat penting. Kalau ada apa-apa kan kuat kita. Ya, jangan emas. Kaum muslimin harus kuat. Persiapan kekuatan-kekuatan materi. Berada di saf terdepan pemerintah kaum muslimin, persiapkan. Ya, kemudian pribadi-pribadi kaum muslimin menurut kesanggupan mereka masing-masing. Sanggupan mereka masing-masing. Ya, jaga kesehatan mereka, jaga fisik mereka. Ya, seperti itu. Paling enggak kebaikannya untuk mereka sendiri. Ya. Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang kita bahas dulu pada kesempatan kali ini, ya. Kalau ada yang menanyakan silakan. Ada yang langsung, nggak masalah. Atau silakan. Apa yang bisa saya jawab? Ya. Itu ada. Kalau ada lagi silakan. Minta tolong disebutkan kembali tadi ayat-ayat yang disebutkan atau dibacakan, tidak disebutkan nama surat dan ayatnya. Kok banyak? Yang pertama, ya nggak masalah. Surat Kahfi tadi. Surat Kahfi itu yang sudah kita baca baru 2 ayat, yaitu ayat 83 dan 84. Ya, bukan. Ini 83 dan 84, ya benar. 83 dan 84. Ya, itu baru 2 ayat. Karena kita menjelaskan tadi tentang kekuasaan, ya. Kemudian tadi juga dijelaskan tentang
iman adalah sebab kita mendapatkan kekuasaan, itu surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum la yastakhlifannahum fil ardh, dan seterusnya. Itu surat An-Nur ayat 55. Nah, kemudian pertolongan Allah kepada kaum muslimin kalau mereka menolong agama Allah. Dengan mereka menjauhi larangan, dengan mereka mengerjakan perintah, mereka tolong diri mereka sendiri untuk istiqomah di atas agama Allah, maka Allah akan tolong mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Muhammad, wala yansurannallahu man yansuru. Allah akan tolong orang-orang yang menolongnya. In tansurullaha yansurkum. Ya. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ini surat Muhammad. Iya. Kemudian surat Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum. Dan ayat yang lainnya banyak, surat Al-Hajj ayat 40. Wala yansurannallahu man yansuru. Surat Al-Hajj ayat 40 ya, 40 dan 41. Nah, kemudian yang ketiga di antara sebab kekuasaan yang Allah akan berikan yaitu berpegang teguh dengan thariqah nubuwah, cara yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam beragama. Ya, dalam beragama. Dalilnya yaitu hadis Nabi yang mulia sallallahu tadi riwayat Imam Ahmad, "Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah." Kemudian nanti akan datang khilafah berdasarkan manhaj nubuwah, manhaj nubuwah. Nah, kemudian di antara dalil, di antara sebab kekuasaan dan kekokohan yang Allah berikan yaitu ikhlas dan doa. Dalilnya hadis Nabi, innama yansurullah hadhil ummah bid'ifiha. Hadisnya riwayat Imam Nasa'i dan ini hadisnya disahihkan para ulama. Kemudian yang terakhir, yang antara sebab kekuasaan yang Allah akan berikan yaitu persiapan-persiapan materi. Selain persiapan iman tadi sudah dijelaskan di awal, maka persiapan materi pun jangan lupa. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu man istata'tum min quwwah. Persiapkan apa yang kalian sanggup dari kekuatan itu. Ya. Wa min ribatil khair. Ayat 60 surat Al-Anfal ayat 60. Ya, di sini ada pertanyaan, doa dengan kokok ayam gimana? Tadi ada malaikat. Enggak. Maksudnya ada hadis dari Nabi SAW. Nabi menjelaskan jika ayam berkokok itu, maka ayam itu melihat malaikat. Sebagian para ulama mengatakan itu ketika ayam berkokok itu di waktu malam. Ya, tengah malam jam 1, jam 2. Nah, mereka berkokok itu ayam biasanya ketika melihat malaikat. Seperti juga kalau keledai atau anjing yang menggonggong ya, atau melonglong ya, atau keledai yang itu malam hari biasanya ngelihat syaitan. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi. Nabi mengatakan pasti yang seperti itu keadaannya. Ya kita nggak bisa, ayam berkokok nih malam, keluar malaikat apa sih? Kalau kita kagak kelihatan. Tapi ini kabar dari Nabi SAW. Ayam melihat, kita kan enggak. Ya, padahal saya matanya udah kotok ayam, kok kita nggak lihat? Apalagi udah kotok ayam. Ayam kotok bisa ngeliat malaikat. Mata kita kotok, apa burem? Ya. Jadi itu khobar sifatnya. Dan sikap kita iman dan bukan sebagai alat pembuktian atau kita buktikan. Misalnya kita pakai teropong biar malaikat yang lihat saya dari kita pakai kamera ya, ayam berkokok nih kita kameranya kita ya nggak bisa. Ini namanya iman. Kalau kita lihat itu semua nggak ada lagi namanya ujian iman. Seperti alam kubur. Ini orang dikubur katanya disiksa, katanya dapat surga. Saya taruh kamera, ya, kan masih ada selah tuh, kamera ada kabelnya, taruh coba,
Didudukin nggak nih orang? Ditanya nggak? Siapa yang nanya? Mau direkam? Ya nggak bisa. Karena ini sifatnya iman kepada perkara yang gaib. Kita berserah diri dan iman. Kalau perkara-perkara ini dinampakkan, ya iman semua tetap. Nggak ada lagi ujian keimanan. Karena semua melihat dengan mata kepalanya. Semua bakalan beriman. Seperti nanti yaumul qiyamah, hari dibangkitkan, iman lu semua. Tapi imannya nggak bermanfaat. Kenapa? Karena nggak ada ujian lagi. Maka itu bukan thariqah yang benar. Dengan pembuktian-pembuktian seperti itu bukan thariqah yang benar. Udah, ini perkara gaib, datang dari Allah dan Rasulnya, ya iman. Itu yang kita imani. Walaupun mungkin satu dua Allah perlihatkan, nampakkan, tapi tidak bisa digeneralisir untuk semuanya. Mungkin ada satu dua Allah perlihatkan, misalnya ada orang ya pas dibuka kuburannya udah, padahal belum lama dompet saya ketinggalan tadi waktu ngubur. Pas dibuka orang ini misalnya, kan kadang-kadang cita-cita seperti itu. Tapi ini nggak bisa digeneralisir, nggak bisa dibuat umum. Mungkin Allah tampakkan kepada sebagian tanda-tanda kebesarannya, tapi dengan itu nggak bisa langsung jadi semuanya harus kita buktikan. Enggak seperti itu. Ya, seperti juga pengalaman pribadi spiritual. Saya di Mekah kayaknya saya dapat ini dapat itu. Iya mungkin dia dapat, tapi bukan berarti orang juga dapat seperti dia. Apalagi yang diceritain hal-hal yang menakutkan, sehingga banyak dari kaum muslimin, kamu kok nggak umroh, kamu nggak haji, ngeri saya masih banyak dosa. Ntar di sono saya banyak yang isengin, ntar saya sana susah. Sebagian kaum muslimin beranggapan pergi ke kota suci itu adalah tempat penyiksaan, sehingga sebagian mereka takut. Dan kamu pergi kenapa? Karena takut mendengar cerita saya di sana di lift susah. Iya sih, karena saya di sini dulu suka nyusahin orang. Nah, seperti itu. Ya. Maka beragama tidak dengan itu. Beragama dengan dalil. Bukan dengan kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Ya. Kalau nggak ada dalil, dah diam. Seperti itu, wallahu taala a'lam. Itu pokok ayat. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin cukupkan sampai sini. Mohon maaf untuk Selasa depan kita libur satu kali ya, karena ada dauro di Surabaya. Dan kalau nggak salah akan ada tabligh akbarnya di Istiqlal. Ini Syekh Ali Hasan dan yang lainnya seperti Syekh Musa dan Akram Ziyadah. Ini yang kita baca bukunya Abul Islam. Ini termasuk orang-orang yang para ulama di Yordania yang berkumpul di markas Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, ini diantaranya nih Abul Islam Yordan di sana. Dan beliau Syekh Ali itu diantara orang yang pertama-tama datang ke negeri kita ini dengan daurah menjelaskan tentang manhaj. Ya, beliau termasuk orang-orang yang pertama sebelum yang lainnya. Kalau sekarang kan ya semua pada datang dan pada turun ke Indonesia gitu, senang ke Indonesia. Ya, sampai yang pelajar-pelajar biasa karena tampangnya Arab kita bilang syekh juga. Semuanya syekh. Yang penting Arab. Ya kan? Padahal sih sama aja. Padahal sama aja. Ya, padahal sama aja. Syekh itu penyebutan yang istimewa untuk ulama yang mumpuni. Nggak semua pelajar dibilang syekh, tapi Indonesia ya gitu lah. Karena adanya semarak semarak agama ya, sehingga semangat ya, euforia ya, dan juga akhirnya pada senang ke Indonesia, sehingga kita semua disebut syekh. Pernah kejadian supir syekh itu dibilang syekh karena mungkin jenggotnya yang kemana-mana beda sama kita kan ya, beda ininya ya, beda biangnya ya kan, mereka jenggotnya ini, hidungnya lain, pakai kutroh syekh. Nah kita jangan terjebak dalam itu semua
menghargai para pelajar, enggak, hargai tetap. Tapi enggak usah bersikap berlebihan. Semua orang kita sebut syekh. Yang dari sono kemari sebut syekh. Ya, nanti orang-orang sufi yang datang ke sini, jamaah terbalik yang ke sini dibilang syekh juga. Ya kan? Nah, ini jangan. Ya, tapi yang benar-benar ulama yang benar. Kita Syekh Saleh Fauzan, iya Syekh Saleh Suhaimi, Syekh Alu Syekh Kabir, dan mereka dikenal oleh kalangan para ulama. Syekh Sudais, ini ulama kabir. Ya. Murid-murid Syekh Albani ini termasuk murid senior, ya, Syekh Ali, Syekh Masyhur Hasan Salman, murid-murid senior itu. Ya. Nah, ini benar. Kita harus kenal dulu siapa mereka. Jangan semua dibilang syekh. Semua dibilang syekh, ya. Nah, jangan terjebak lagi kayak dulu lagi kita. Pakai udang-udang cium tangan. Padahal itu ininya apa namanya? Supirnya. Cuma gara-gara pakai udang-udang doang. Orang kita gitu. Ya. Ngancung dikit Habib. Padahal nggak tahu apa urusannya dari mana Habibnya. Ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi libur 1 pekan, ya mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kesempatan untuk kembali lagi di pekan yang akan datang. Mohon maaf. Ya, mungkin ini dulu kurang lebihnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.